Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afirmawan Ginting. Saya dari kelas KJK Malam 4B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh kasus digital forensik dan cara penanganannya. Tugas ini diberikan oleh Bapak Rio Septian dari kampus Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan membawakan salah satu contoh kasus digital forensik yang belum lama ini terdengar dan cukup heboh pada sosial media Indonesia, yaitu kasus obrolan Habib Rizik dan Firza Hussein, tepatnya pada tahun 2017 silam. Pada kasus ini, kita akan merumuskan beberapa masalah terlebih dahulu, di antaranya yang pertama, bagaimana cara membuktikan keaslian barang bukti. Yang kedua, bagaimana cara mengamankan keaslian barang bukti tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan dari digital forensik. Nah, menurut Association of Chief Police Officers atau yang disebut dengan ECPO, yang merupakan salah satu guidelines internasional, terdiri dari asosiasi para pemimpin kepolisian di Inggris dan bekerjasama dengan 7 Safe, menerapkan beberapa standar prosedural dalam menangani barang bukti yang menjadi acuan ahli forensik dalam menangani barang bukti digital. Dan diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi atau identification. Identifikasi merupakan salah satu proses untuk mengenali peristiwa yang terjadi, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan. Yang kedua ada authorization atau approval. Adanya otorisasi atau surat persetujuan yang diberikan untuk menyelidiki kasus perkara yang sedang terjadi. Yang ketiga ada persiapan atau preparation. Mempersiapkan kebutuhan apa saja yang digunakan untuk menyelidiki kasus tersebut. Misalnya menentukan area pencarian, alat yang akan digunakan, dan arahan operasional. Selanjutnya ada securing and evaluation the scene, atau mengamankan dan mengevaluasi tempat kejadian, memastikan keamanan di area tempat kejadian, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, mengidentifikasi dan melindungi bukti, dan melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap perlu. Selanjutnya ada mendokumentasikan tempat kejadian, atau yang disebut documenting the scene. Dalam hal ini bertujuan untuk pembuatan catatan permanen dari peristiwa dengan fotografi dan mencatat berbentuk dokumen dan lokasi serta komponen-komponen komputer yang terkait. Pengumpulannya digunakan sebagai bukti untuk dianalisa selanjutnya. Selanjutnya ada koleksi atau collection. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengumpulan barang bukti bisa berupa digital maupun elektronik, berupa data-data dari perangkat komputer yang berada di tempat kejadian perkara. Selanjutnya ada pengemasan, transportasi, dan penyimpanan, atau yang disebut packaging, transportation, and storage. Setelah menemukan barang bukti, maka wajib bagi investigator atau analis forensik untuk melindungi barang bukti yang ada dan menjauhkan barang bukti dari kemungkinan kontaminasi yang bisa merusak barang bukti tersebut. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan atau examination. Pemeriksaan adalah barang bukti untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang dimanipulasi. Dari barang bukti yang diperiksa akan menghasilkan informasi yang berkorelasi dengan kejadian tindak kejahatan. Nah, selanjutnya ada forensic imaging dan copying. Imaging bertujuan untuk mengetahui keadaan data baik logis maupun fisik, mengetahui data tersembunyi, terhapus, dan merecovery data yang dibutuhkan untuk proses investigasi. Selanjutnya ada forensic examination and analysis. Melakukan pemeriksaan forensik dan analisis dengan menggunakan teknik forensik dan tools untuk menganalisis dan mengolah bukti data, termasuk di dalamnya pembuatan nilai hash, kriptografi, dan penyaringan dengan hash libraries, menampilkan file, mengekspor dan menyebarkan file, misalnya melalui email, ekstraksi metadata, pencarian, dan pengindeksan. Selanjutnya ada presentasi dan laporan, atau yang disebut dengan presentation and report. Prosedur dokumen analisis dan penemuan barang bukti menggunakan file log, bookmark, dan catatan yang dibuat selama pemeriksaan, membuat kesimpulan, dan menyiapkan dalam bentuk laporan untuk menjadi bukti di pengadilan. Selanjutnya ada review. Barang bukti yang sudah dibuat laporan diserahkan kepada yang berwenang atau badan pemeriksa, dan ketika terjadi ketidaksepakatan, maka badan pemeriksa tersebut harus mempunyai kebijakan dan menetapkan protokol secara teknis, administrasi, dan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas untuk barang bukti.
Menurut Zuhri, evidence yang dimaksud dalam kasus forensik pada umumnya tidak lain adalah informasi dan data. Cara pandangnya sama aja, tetapi dalam kasus komputer forensik, kita mengenal subjek tersebut sebagai digital evidence. Secara umum barang bukti yang terdapat dalam digital forensik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang bukti elektronik. Barang bukti ini berbentuk fisik atau visual, sehingga para investigator dapat dengan mudah memahami untuk menanganinya. Jenis barang bukti elektronik ini berupa CD atau DVD, flash disk, hard disk, smartphone, tablet, CCTV, kamera, dan bukti fisik lainnya. Yang kedua, ada barang bukti digital. Barang bukti yang diambil dari barang bukti elektronik kemudian dilakukan analisa terhadap barang bukti tersebut. Jenis barang bukti digital antara lain ialah email atau email address, web history atau cookies, file image, logical file, deleted file, lost file, file select, log file, encrypt file, steganography file, office file, audio file, video file, user ID and password, short message service, multimedia message service, dan call logs. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Berita ini pertama kali diketahui dari situs baladacintarizik.com. Dalam percakapan tersebut menyajikan foto wanita dan busana yang diduga Firza, sedangkan Habib Rizik diduga lawan bicaranya. Dikarenakan konten tersebut bermuatan pornografi, akhirnya pihak polisi melakukan penyelidikan. Sebagai informasi tambahan, diketahui juga bahwa Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi juga membuat laporan polisi mengenai peredaran konten pornografi tersebut untuk meminta agar polisi melakukan penyelidikan untuk keaslian foto tersebut. Pada Selasa, tanggal 31 bulan 1 2017, Firza ditangkap polisi di kediaman orang tuanya di Jalan Makmur, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, terkait kasus dugaan makar. Dan sehari setelahnya, polisi melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus video chat WhatsApp yang prosesnya naik ke tahap penyidikan. Dalam penggeledahan itu, para penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membawa bantal, spray, dan televisi. Barang-barang tersebut diperlukan penyidik untuk membenarkan keaslian sosok Firza dan Rizik dalam konten-konten yang bermuatan pornografi tersebut. Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus itu telah memenuhi unsur pidana. Sementara itu, ahli telematika menyebut percakapan yang diduga antara Firza dan Rizik itu adalah asli. Firza pun dijerat pasal 4 ayat 1 jangto pasal 29 dan atau pasal 6 jangto pasal 32 atau pasal 8 jangto pasal 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hasil dari gelar perkara tersebut, polisi menyimpulkan dan menetapkan Rizik sebagai tersangka tanpa perlu menunggu Habib Rizik kembali ke Indonesia. Ada alat bukti yang sudah ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara, sudah layak dinaikkan jadi tersangka, ujar Argo di Polda Metro Jaya Senin sore. Habib Rizik dijerat pasal 4 ayat 1 jangto pasal 29 dan atau pasal 6 jangto pasal 32 dan atau pasal 9 jangto pasal 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, pengacara Habib Rizik mengungkapkan bahwa ada 726 pengacara yang siap membela Habib Rizik dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Tim kuasa hukum Rizik saat ini mengaku sudah membuat laporan kronologi kepada Lembaga HAM PBB. Dalam laporan tersebut, Rizik menyampaikan soal tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas ketahapan barang bukti. Otentitas barang bukti. Dalam sebuah persidangan, otentitas barang bukti sangatlah penting karena barang bukti yang memiliki keaslian akan mempermudah dalam pengungkapan kasus tindak kriminal. Seorang digital forensik investigator harus mampu menjaga dan mempertahankan keaslian barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut akan tetap valid ketika dipresentasikan di dalam persidangan. Pada kasus ini, yang menjerat Habib Rizik dan Firza Husein, barang bukti yang ditemukan adalah beberapa screenshot percakapan via WhatsApp
berkonten pornografi, dan beberapa foto wanita tanpa busana yang diduga Firza Hussein. Yang pertama, kualifikasi keahlian. Untuk menjadi salah satu ahli di bidang digital forensik, seseorang harus memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi baik hardware maupun software. Selain itu, harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai digital forensik dari berbagai lembaga dengan dibuktikan dengan sertifikat yang diantaranya Advanced Information Security atau AIS, Certified Information System Security Professional atau CISSP, Certified Forensic Analyst atau CFA, Experienced Computer Forensic Examiner atau ECFA, Certified Computer Examiner CCA, Computer Hacking Forensic Investigator CHFI. Selain itu, yang menjadi penilaian lain adalah seberapa lama jam terbang dalam bidang ini. Kasus-kasus yang sudah pernah ditangani dan menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut, seperti profesi lainnya, ahli forensik juga memiliki kode etik seperti mengutamakan kejujuran, kebenaran, ketelitian, ketepatan tindakan, tidak merusak barang bukti, dan independen. Alat-alat forensik digital. Alat forensik digital adalah suatu perangkat lunak yang telah tersedia metode-metode untuk aplikasi forensik digital. Beberapa alat-alat yang biasa digunakan ialah yang pertama ada EnCase. EnCase adalah alat forensik digital digunakan untuk memperoleh, menganalisa, mengklasifikasikan, memulihkan, dan merekonstruksi kejadian masa lalu dan melaporkan bukti digital yang ditemukan selama proses penyelidikan forensik digital. EnCase dikenal dan diterima pengadilan dan juga di dunia digital forensik. Yang kedua, FTK Forensic Toolkit. FTK Forensic Toolkit adalah alat yang diproduksi oleh Access Data. FTK digunakan untuk memperoleh, menganalisa, dan memberi gambar pada hard disk drive. Ini juga menghitung nilai hash MD5 dan mengkonfirmasikan integrasi data. FTK mencakup berbagai alat yang juga termasuk pemulihan data atau file yang terhapus, analisis data email, pencarian, dan cracking password. Dan yang ketiga itu ada SANSIF. SANSIF yang merupakan singkatan dari SANS Investigation Forensic Toolkit yang merupakan kombinasi dari berbagai alat yang digunakan pada mesin virtual sebagai setelan forensik komputer. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan gambar data, gambar mentah, dan beberapa sistem file yaitu NTFS, HFS, UFS, dan begitu seterusnya. Dan ada juga PTK Forensik. PTK Forensik adalah alat forensik digital gratis yang berjalan pada arsitektur Linux, MySQL, dan PHP. PTK digunakan untuk menggunakan tanda tangan hash, menggunakan SHA-1 dan MD5. Selanjutnya ada The Coroner's Toolkit. The Coroner's Toolkit adalah rangkaian program keamanan komputer gratis dan former dan with Venomage Design untuk membantu analisis forensik digital. TCT adalah perangkat berbasis Linux yang digunakan untuk pemulihan data dan analisis. Suite ini berjalan di bawah beberapa sistem operasi yang berhubungan dengan Unix, OpenBSD, BSD atau OS, Sun OS atau Solaris, Linux, dan HP UX. TCT dilepaskan berdasarkan persyaratan dari IBM Public Lisensi. Dan juga ada beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan seperti WinHex, OpenPoof, Keylogger Award. Aturan tentang bukti digital. Syarat agar suatu alat bisa digunakan. Aturan tentang bukti digital. Syarat agar suatu alat bisa dijadikan alat bukti digital adalah alat-alat digital tersebut dapat memenuhi unsur-unsur kepercayaan, yaitu pada bukti digital tersebut kondisinya dihadirkan di persidangan harus sama persis ketika disita. Tidak boleh ada data sedikit pun. Tidak boleh ada tambahan atau pengurangan dari data tersebut sedikit pun. Analisa. Pada kasus ini sama seperti kasus yang menimpa Ariel dan Luna Maya. Posisi Firza Hussein sama seperti Luna Maya sebagai korban, bukan penyebar.
maka kemungkinan Firza tidak akan dihukum meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada kasus ini, kemungkinan yang bisa dihukum adalah penyebar atau pembuat website atau chat tersebut. Foto-foto di HP adalah privat, tidak memiliki hukum yang bisa menjeratnya. Baru ada hukum ketika sudah disebarkan. Nah, kesimpulan untuk kasus digital forensik tersebut itu dilihat dari kasus di atas bahwa barang bukti yang beredar di situs website tersebut masih diragukan keasliannya karena ketika foto dan screenshot percakapan Mesra Rizik dengan Firza beredar di situs website. Barang bukti yaitu HP milik Firza sudah disita oleh pihak penyidik dalam keadaan HP mati. Jadi kecil kemungkinan kalau dilakukan penyadapan terhadap barang bukti tersebut. Barang bukti digital merupakan barang yang sangat penting dalam sebuah pengungkapan kasus kejahatan cyber. Barang bukti yang layak dipresentasikan di dalam persidangan adalah barang bukti yang asli. Dan untuk membuktikan keasliannya dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus di dalam bidang tersebut serta tersertifikasi untuk mengimplementasikan sebuah toolkit digital forensik. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dari kasus yang saya contohkan berikut ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan tentang bukti digital. Syarat agar suatu alat bisa dijadikan alat bukti digital adalah alat-alat digital tersebut dapat memenuhi unsur-unsur kepercayaan, yaitu pada bukti digital tersebut kondisinya dihadirkan di persidangan harus sama persis ketika disita. Tidak boleh ada data sedikit pun. Tidak boleh ada tambahan atau pengurangan dari data tersebut sedikit pun. Analisa. Pada kasus ini, sama seperti kasus yang menimpa Ariel dan Luna Maya. Posisi Firza Hussein sama seperti Luna Maya sebagai korban, bukan penyebar, maka kemungkinan Firza tidak akan dihukum meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada kasus ini, kemungkinan yang bisa dihukum adalah penyebar atau pembuat website atau chat tersebut. Foto-foto di HP adalah privat, tidak memiliki hukum yang bisa menjeratnya. Baru ada hukum ketika sudah disebarkan. Nah, kesimpulan untuk kasus digital forensik tersebut itu dilihat dari kasus di atas bahwa barang bukti yang beredar di situs website tersebut masih diragukan keasliannya karena ketika foto dan screenshot percakapan Mesra Rizik dengan Firza beredar di situs website. Barang bukti yaitu HP milik Firza sudah disita oleh pihak penyidik dalam keadaan HP mati. Jadi kecil kemungkinan kalau dilakukan penyadapan terhadap barang bukti tersebut. Barang bukti digital merupakan barang yang sangat penting dalam sebuah pengungkapan kasus kejahatan cyber. Barang bukti yang layak dipresentasikan di dalam persidangan adalah barang bukti yang asli. Dan untuk membuktikan keasliannya dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus di dalam bidang tersebut serta tersertifikasi untuk mengimplementasikan sebuah toolkit digital forensik. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dari kasus yang saya contohkan berikut ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.